Di episode 3 video Harbin ini kita mau ajakin teman-teman explore desa salju di Zhejiang yang terkenal sekali dengan rumah-rumah yang atapnya diselimuti salju tebal seperti jamur. Kita akan ceritain juga gimana caranya untuk bisa ke sini dari Harbin ya. Sebelum ke Zhejiang, kita mampir dulu ke Yabuli Ski Resort, salah satu ski resort terbesar di Cina yang wajib kalian datengin juga kalau ke Harbin. Kita juga nggak ikutan tour and travel, jadi semua itinerary kita bikin sendiri dan bisa juga dicontek sama teman-teman. Untuk komunikasi sama warga lokal, kita juga cuma ngandelin Google Translate aja yang ada di handphone. Oke, sebelum dimulai jangan lupa nyalain CC di YouTube-nya ya untuk dapat info paling lengkapnya. Setelah di episode 2 kita ajakin teman-teman muter-muter keliling kota Harbin, tiba saatnya kita harus pindah ke kota Yabuli. Perjalanan dimulai dari stasiun Harbin untuk naik kereta cepat selama 1 jam 15 menitan. Untuk suhu di sini masih sama seperti sebelumnya di kisaran minus 15 sampai minus 23 derajat Celcius. Kereta cepat di Cina adalah salah satu moda transportasi paling efektif dan terjangkau. Jaringan relnya terluas di seluruh dunia dan ketepatan waktunya juga salah satu yang terbaik. Area dalam stasiunnya itu gede dan luas. Di tengah-tengahnya terdapat banyak sekali tempat duduk untuk para penumpang. Untuk desain arsitektural stasiun Harbin juga masih sama, ala-ala Rusia juga nih. Serunya kalau teman-teman lihat papan informasi di sini, semua tulisannya tuh pakai Hanja. Kadang ada yang pakai bahasa Inggris juga sih, paling ya hafalin aja nomor keretanya. Di sini proses pengecekan ke keretanya nggak perlu tiket, cuma perlu scan paspor aja. Antrian warga Cina dan turis dibedain juga, karena warga Cina pakai KTP Cina sih, walaupun namanya bukan KTP, tapi Cumin Shenfengcheng. Buat yang mau ke Yabuli dan Zhejiang naik Gaotie alias kereta cepat, jangan lupa booking tiketnya jauh-jauh hari. Soalnya sering sold out. Banyak warga Cina yang mau liburan ke sini juga. Kalaupun sold out, coba ambil yang lebih pagi dan upgrade ke first class. Biasanya masih ada tuh. Itu ada kereta juga, kereta yang reguler kayak bukan high speed. Karena di sini tetap masih ada, di Cina tuh nggak semuanya high speed. Biasanya kalau yang kereta reguler, yang lokomotif, iya, lokomotifnya diesel, lama. Bener aja kita paling belakang, Mun. Kultur untuk merokok di sini kayaknya biasa aja, banyak banget yang ngerokok di tempat umum, bahkan di dalam mobil. Di dalam mobil, bahkan di dalam kamar hotel juga di sini. Cuma nggak boleh di atas kasur doang. Iya, cuma nggak boleh di atas kasur doang dan nggak kebakar. 11 Sun. Nah, karena ini yang first class, katanya sih legroomnya lebih lega. Ya alhamdulillah beneran lebih lega. Terus ada tempat buat sikil. Ya ada manfaatnya. Aku mau makan roti. Ya, yang kemarin roti kita beli 4 roti gede-gede 54 yuan. Ini 100 Segede ribuan. ini guys. Ini mungkin harusnya 3 roti. Memang sengaja untuk sarapan di kereta karena jam segini aja aku udah lapar. Ini roti halal yang tokonya deket hotel kemarin. Tebel banget rotinya. Management. We have arrived at Yabuli. 1 jam perjalanan ya? 1 jam 15. Mana? Humble House. Chen? 有人接啊，有人 Yuan? 啊， iya benar. Bukan. 我看这个微信， Chen? 陈亮， Chen Liao? 060，你找060。 Oh,
Itu jalur. Wosiang. 不是你的，不是，不是，不是。Oke. 我跟你问， Oke. Ini nih kayaknya nih. Jadi dia temannya. Oh iya, soalnya sama gambar ini nih. Oh, tuh. Siapa Nian? Ya? Oke. Oke. Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak banget yang nyariin ya ternyata. Jadi ternyata pas keluar situ banyak banget yang nyari. Kemarin kita disuruh ngirim foto. Jadi mereka drivernya pada kayak ngeliatin gitu. Mukanya ya Allah. Jadi ya Buli ini tuh kota kecil gitu ya. Jadi di sini itu masih provinsi Heilongjiang, Tiongkok Timur Laut. Terus ini tuh pusat ski terbesar gitu di Tiongkok. Oh iya. Iya, jadi di sini pusatnya. Makanya orang-orang tadi ramai banget, dan kalau kita lihat tuh tadi pas perjalanan menuju ke sini tuh bukan cuma orang Cina aja, tapi kita ketemu banyak bule-bule gitu loh. Yang pada pengen ski di sini. Karena emang ini salah satu base-nya sih, best place buat ski. Oke. Paspor Oh, paspor. dari Indonesia. Oh, ini Oh, dari Indonesia. sedang liburan. Iya. Oh, oke. Baru nyampe di Buli ini. Di Harbin udah 5 hari. 5 hari kemarin. Iya. Iya. Sudah dari berapa lama Ibu? Sudah 10 hari. Di sini? Ntar Hun. Oh, dari Beijing. Di belakangnya. Ah. Dari Indonesia. Dari. Di Harbin udah 5 hari. Dari Depok. Oh, what is that? Wait. Oh, salah. This is? Oh, Wicaksono. Ah, 这个. Oh, 谢谢. Wow. Ini udah langsung turun apa gimana? Ya, naruh barang dulu. Habis itu kita bisa turun. Ini yang anget-anget itu. Tuh, penghangatnya di bawah. Oh, jadi kita pilih ini kasurnya namanya Kang. Kang. Jadi bawahnya ada penghangatnya gitu. Lucu ya? View-nya, wow. Oke. Nah, setelah naruh tas dan lain-lainnya beres, kita langsung turun lagi ke bawah, persiapan untuk sewa baju ski. Di Buli, hampir semua penginapan nyediain persewaan alat ski. Jangan lupa, kalau kalian booking penginapannya, kalian mintain akun Weixin alias WeChat buat komunikasinya. Nanyain siapa yang jemput di stasiun, nyediain sewa alat ski atau enggak, dan lain-lain. Di sini, kita sewa perlengkapan ski dan tiket masuk ke ski resortnya habis 360 yuan, atau sekitar 880 ribuan. Kita kan nggak tahu sama sekali, susah banget komunikasinya. Repot ya? Jadi dikit-dikit langsung. Udahlah fix, kita harus les bahasa Mandarin. Rame banget. Dan ternyata kita di sini tuh dikasih sepatu beda, sepatunya khusus. Ini kayaknya diambilin juga sama alat-alatnya. Ya udah, kita lihat aja nih ntar seperti apa. Karena belum pernah, aku nggak pakai alat bantu gini. Jadi jangan malu guys buat nyawa kayak gini guys. Kita banyak tuh, banyak banget temennya makanya. Gembolan. Jadi sebetulnya di awal masuk kalian akan ditanya ini, mau main ski sendiri atau sewa pelatih? Dan karena kita belum pernah main ski sama sekali, kita pilih opsi sewa pelatih dengan tarif 200 yuan per orang. Yang berarti berdua 400 yuan, sekitar hampir 1 juta rupiah, dan diajarin dipandu selama 2 jam full. Nah, kita kan start skinya dari bawah. Untuk bisa meluncur ya kita harus naik travelator dulu ke atas. Sampai di atas kita diajarin dan dikasih tahu dulu cara main ski yang benar itu gimana. Pelatih kita sabar dan baik sih ini, namanya Wang Chang. Walaupun terkendala beda bahasa, dia pelan-pelan kasih taunya sampai kita bisa.
Kuncinya main ski yang benar adalah postur kita jangan terlalu maju ke depan atau mundur ke belakang. Pastiin badan kita itu center of gravity-nya ada di tengah sehingga kita nggak jatuh. Gampang sih kalau teorinya, tapi praktekinnya lumayan susah. Yang bikin kita meluncur itu sebenarnya gravity juga sih, karena kan kita meluncur dari tempat yang tinggi ke rendah ya. Awal-awal kita dipegangin dulu nih buat ngerasain juga keseimbangannya kayak gimana. Soalnya emang kalau oleng dikit tuh langsung jatuh sih. Oke, kita udah mulai bisa. Wow. Ternyata papan seluncurnya ini berat banget, guys. Seru banget ya, tapi ya Seru. aku ketagihan, seru banget. Mantap ya. Heeh. Aku suka. Kalau pas udah seimbang itu tuh bisa loh kontrol. Bisa emang. Tapi kadang tuh di tempat Bawaannya pengen ke belakang ya? enggak, kalau aku enggak. Apa? Kalau kata bapaknya, kamu kan lebih tinggi banget. Biasanya kalau tinggi kamu tuh emang harus lebih lagi ngejaga keseimbangannya. Akan lebih susah soalnya badanmu panjang. Iya, karena center of gravity-nya terlalu tinggi. Jatuh dia. Jadi ya kan dingin banget ya. Cuman alhamdulillah kan nggak yang -20, cuman masih aja dingin. Jadi walaupun kita main ski kayak gini, capek kakinya, karena benar-benar harus jaga keseimbangan, olahraga kaki lah istilahnya. Tapi pemandangan bagus banget. Tapi seru sih, wajib nyobain, dan kalau kalian belum bisa, hire instructor aja buat bantuin kita belajar. Ini dia udah sampai. Alhamdulillah. Ini suhunya berapa hari ini? Suhunya tadi aku lihat di HP, ini tuh -14. -14 aman ya? Wih, gaya banget. Aku tunjukin dulu ke teman-teman. Nih suhunya -10 malah sekarang. Makanya kok nggak terlalu dingin. Ini kenapa jagungnya digantung? Hah? Oh iya coy. Aku kalau bisa lancar bahasa Cina mah segala macam ditanyain ini. Itu selokan, Dede. Itu selokan dimasukin kakinya sama dia. Ngetes di dalam apa? Tapi kalau suhunya segini enak ya? Suhunya segini enak. Tambahin -10 lagi nggak enak, bener-bener dingin. Iya. Tangan tuh udah pakai sarung tangan, kerasa beku. Kalau ini kan aku nggak pakai sarung tangan, dingin sih, cuman nggak kerasa beku. Muka juga masih aman lah. Muka kalau udah -20, udah harus pakai bini, kupluk, udah pakai masker, semuanya rapet. Iya, maaf. Pokoknya telinganya juga sakit kan kalau kamu. Sakit kemarin tuh. Nah, ini kita mau ke Lanco apa tadi? Lanco beef noodles, Makanan Jingchen. halal. Nah ini kondisi perkampungannya. Ini bener-bener kayak kota kecil gitu loh kalau Yabuli ski resort ini. Oke, ini dia. Itu tulisannya Jingchen-nya. Jadi tidak seperti yang di ini, tapi ada kelihatan lah itu Jingchen. Oh iya, yang jual ini berkerudung. Wow. Oh. Langsung anget ya masuk ya. Tadi itu bahasa apa? Norasya. English. English.
makanannya udah datang. Dia pesen satu set 68 yuan. Ya ini emang agak pricey karena emang kita pesennya satu set. Jadi kalau mau yang lebih murah bisa pesen yang satuan aja, misal mie doang bisa tanpa harus ada perintilan lainnya. Tapi ya udah nggak apa-apa. Tadi kita tunjuk ya udah, gitu. satu set. Tuh kalau yang satu piringan tuh 20-an. Hah? Ayam. Tapi ya udah karena kita sekalian kan tadi pagi makan cuma roti dikit. Gimana rasanya, Neng? Ini bukan ayam, mohon maaf. Apa? Kayak tahu, kembang tahu. Enak. Kayak kembang tahu kan? Tapi enak. Kita makan mie-nya. Iya, kita makan mie-nya. Tapi aromanya tuh kayak apa ya? Gimana rasanya? Enak, menghangatkan. Tapi nggak bisa nyeruput ini ya. Oh, ada pedes-pedesan yang ku cari. Ini merah doang tahu, tapi nggak pedes. Oh, nah ini kita kasih Itu pedes-pedesan. berarti aku paketnya mana sih? Ini ya? Hmm. Ini aku bawa pulang aja deh. Ini kali ini nggak terlalu kenyal, pas aja gitu. Berarti tuh kita kalau di hadapan mereka, ini orang ngomong apa sih gitu ya? Sama halnya dengan kita di hadapan mereka di hadapan kita gitu. Tapi tadi kamu dikasih translate Rusia. Dikira dia orang Rusia. Sama nggak bisa baca aku. Xie. You are welcome. Oke, sekarang kita udah sampai Sheshang. Ini minus 18. Minus 18 ya, cuman anginnya itu kenceng banget di sini. Dan inilah gerbangnya, Sheshang. Dia yang pertama kali disebut adalah pengen bebes. Jadi kita sampai Sheshang loh, Dedek. Aduh. Ini kayak jauh sekali dari Depok. Kita kemana? Situ, masuk tuh. Jadi ada manusia salju. Snowman. Oke, kita akan masuk. Oke, kita akan beli tiketnya dan bis wisata. Karena dari hotelnya
ngarahin sekalian aja beli tiket bis wisata, nanti setelah turun dari sana akan dijemput. Alipay 310 yuan, bener sih 155. Memang pasti fee-nya, iya, hitungnya pajaknya. 779.000. Jadi teman-teman kalau kesini juga akan menemukan semacam lounge dulu kayak gini untuk handle bayar tiket, sekaligus tiket tipis. Iya, bawa aja dulu, kayaknya perlu dibuat masuk di situ. Ya. Jangan dimasukin dulu. 没事儿，你赶你儿了。 Oke. Thank you. Oke. Ini bener kan ya? Benar. Kita lanjut perjalanan. Jadi kita udah sampai di Sheshang. Oh, kita ditabrak itu. Apa-apa? Pembersih salju. Masya Allah. Bener-bener ini sih, desa salju. Snow Village. Sheshang. Nah, Sheshang ini salah satu destinasi utama kita juga pas ke Harbin, yang terkenal dengan sebutan desa saljunya Cina. Sheshang punya musim dingin paling lama hingga 6-7 bulan. Dan daya tarik utamanya adalah tumpukan salju di atas atap-atap bangunannya ini. Terlihat seperti jamur putih yang selalu jadi ikon Sheshang kalau kalian searching di internet tentang desa ini. Sheshang ini berlokasi di Hailin, kota Muntanjiang, Provinsi Heilongjiang, sekitar 6-8 jam dari Harbin. Dulunya Sheshang ini adalah desa yang difokuskan untuk area perhutanan, tapi sekarang berkembang jadi salah satu destinasi wisata yang sangat terkenal dikarenakan tebalnya salju yang ada di sini. Sama seperti di Harbin dan Yawuli, durasi malam hari di sini itu lebih lama daripada siangnya selama musim dingin. Oke. Sheshang. Nih, halo. Iya itu tuh. Buat itulah. Tunjukin. Apa? Itu paling buat apa? Kota. Sudah sampai sini terus langsung ya sudah kita naruh barang dulu, naruh tas. Habis itu makan kita di bawah. Wih. Wah, bagus. Biru-biru. Pemandangannya langsung gitu. Mari kita pegang salju. Oh iya, lembut banget. Kayak bunga es. Kemarin nggak pegang salju? Enggak. Oke, aku mau didorong, ditarik. Teman-teman tahu nggak? Ini tuh tadi kita keluar pas abis sholat maghrib jam 4 sore. Iya, di sini selama musim dingin itu maghribnya jam 4 sore, subuh itu jam 6 pagi. Untuk suhunya semakin malam berangsur semakin dingin dari -17 sampai -25 derajat Celcius. Dan yang bikin heran, jalanan di Sheshang itu malah tambah rame. Ini yang paling menarik adalah view-nya ketika malam. Dan ini laut yang kita sering lihat pas di foto-foto di Google ya. Iya. Tuh dimana si atap-atap ini berselimut salju dan bener-bener tebel. Sebenarnya kayak fluffy banget gitu loh. Iya. Ini kalau kita lihat bawahnya, ini kan sebenarnya kali ya. Kalinya juga jadi es dan banyak sekali. Oh, ada airnya yang mengalir ternyata di situ. Oh iya. Kayak air hangat mungkin ya. Karena nggak mungkin kalau dia air biasa. Pasti beku. Pasti udah beku itu. Ada perosotan salju, kamu mau 30 yuan tuh per orang. Dingin tapi. Oh, dia jualan sate. Astagfirullahaladzim. Jualan sate.
Kalau kita jalan ke area tenggara, kita bakal nemuin manusia salju alias Sharon yang dibikin segede ini. Tapi kalau nongkrong di sini lama-lama itu kedinginan kita, soalnya anginnya kenceng banget. Habis itu ada juga spot foto ala-ala tenggelam di salju kayak gini. Lihat tuh, Miftah udah nempel banget dia sama saljunya. Di sini juga ada fenomena alam yang cukup menarik. Jadi kalau kalian bawa air panas dari termos terus dilempar ke udara, itu seketika langsung menguap. Fenomena yang nggak akan kita temuin kalau di Indonesia. Kalau kalian mau mengabadikan fenomena ini, kalian bisa bayar para expert ini untuk dapat foto terbagusnya. Mereka nyediain tempat, kamera, air panas, dan termosnya. Kalian tinggal diajarin cara bergayanya dan bayar deh. Selain itu, kalau kalian mau nyimpen bahan makanan, kita juga nggak perlu naruh di freezer ya guys. Bisa aja naruh daging-daging di luar kayak pedagangnya di sini tanpa perlu khawatir basi. Cuma ini daging babi ya guys, tuh kelihatan kepalanya. Ikan, buah-buahan, dan segala macam lainnya juga disimpannya di luar gini aja. Jalan-jalan malam di sini tuh seru sih, karena dari pihak pengelola wisatanya pun juga ngadain beragam acara menarik. Seperti contoh, ada parade kayak gini. Walaupun kita juga nggak tahu ini ngomongnya apa dan karakternya itu apa aja. Ada panggung juga buat nonton konser, cuman ini kita pas datang ternyata konsernya belum mulai, masih persiapan aja. Tapi juga udah rame banget sih ini. Ada juga yang persiapan tabuh gendang, macem-macem sih, dan itu semua dilakukan orang-orang dalam suhu minus 25 derajat. Sumpah, padahal ini tuh dingin banget. Oke, sekarang kita akan menyusuri jembatan berlampu sampai atas sana. Tuh, atas sana. Kita akan lihat seperti apa. Jadi setiap gangnya di sini tuh ramai banget, jualannya macam-macam. Jualan sate. Tapi kita tidak beli. Jualan sate. Karena itu pasti sate bebong. Mungkin ya. Jadi ramai banget orang yang pada jajan. Nggak dimakan nih. Oh. Tuh sate. Ada yang lagi live. Kerjanya kayak gitu ya? Live di tengah badai salju. Tuh kalau mau foto-foto ala-ala princess bisa juga, kamu mau? Ntar deh, belum minat. Dingin soalnya. Ribet gantinya. Iya sih. Nah ini kita mau naik ke atas sana sambil olahraga. Waduh, anginnya udah kenceng lagi. Di area tangga warna-warni ini tuh rame banget ya, karena punya angle terbaik buat motoin Sesiang secara keseluruhan di malam hari. Kita menemukan spot di mana kita bisa melihat bentukan jamur-jamur nih yang lucu banget. Ini kayaknya apa ya, kalau loncat jeblos kali ya. Jadi jembatan ini tuh tempat spot fotonya orang-orang. Kita kalau mau foto di sini cari spot yang paling bagusnya itu rame banget. Harus ngantri, bahkan ada yang sama fotografer profesional gitu yang bayar ya. Mereka bawa lighting segala macam. Di sinilah tempatnya. Yang ujung sana itu rame banget karena pas lightingnya di Sesiangnya itu bagus banget. Kalau yang di sini lumayan lah, cuman tetap aja rame. Ini apa? Ginseng. Iya, aku suka lihat di drakor gitu. Ternyata dia mahal banget ya kalau di 658 yuan. Ya, 1,5 juta, 2 juta. Oh, coy, cuman 2 biji. Ini juga ada ini tahu yang udah di sama air ginsengnya. Oh iya, ini juga. Harganya 398 yuan. Oh, ada yang segede-gede gini juga. Tebal masih ada ya. Break Rusia ya sampai sini. Jadi itu kita berhenti sebenarnya niatnya mau menghangatkan diri, terus malah ketemu toko-toko souvenir. Jadi ya udah sekalian kita lihat-lihat dulu. Ini sih jualannya macam-macam ya, dari peralatan ini kayak topi-topi penghangat. Oh, ini bisa nyala ya? Sama salju apa gimana sih? Gak tahu. Ini ada magnet-magnet ini. Harganya juga ya udah lumayan, 28 yuan, 28 yuan. Gak yang mahal.
Sarapan kita pagi ini bubur sama sayur-sayuran, terus susu kedelai, ini sama telur sama roti-rotian. Bismillah, semoga nikmat. Hari ke-7 di Cina. Sekarang kita lagi tepar-teparnya. Pilek aja sih. Lagi pilek, meler terus. Aku udah 2 hari kemarin melernya. Nah ini kita mau naik snowmobile, snowmotor lah ya, snowmotor. Bayar 150 yuan satu motor untuk boncengan berdua. Oh ya BTW, suhu itu kan udah di sini minus 20-an lagi. Jadi dingin banget. Tapi kalau aku pakainya langsung long john nih 1, habis itu langsung jaket tebel. Kalau kamu masih 3 lapis ya, long john, sweater, Atasnya 3, bawahnya 2. atasnya 3, bawahnya 2. Aku bawah tetap 2. Kaos kaki 2. Kamu juga 2 ya? Iya. Karena Yang tipis tapi. iya, yang beli di sini ya, di Ibin ya, Ibin Jisya. Kalau aku pakai yang Hiteknya Uniqlo itu, yang beli dari Indonesia, cuma pakai 1. Kita update-nya. Hotelnya tuh ternyata lumayan panjang ya. Dari sini terus sampai ke sana. Terus belakangnya langsung hutannya Xiexiang. Oh, ini dia tempatnya nih. Skidu. Nah ini kan berdua kan? Oh iya. Ini Skidu. Kalau Oh beda ya? yang di Danau Toba waktu itu Skidu. Ini Oh. Skidu. Mana masnya? There's already someone that books us up. The boy. Skiing, snowmobile. Ya, Yes, ya. no mobil with the boy. Kita udah bayar kan? Udah. Snowmobile. Already paid by the hotel. Already paid. Before there's a boy. Mana tadi dia? Okay, we're with him. With that boy. Sit down. Okay, sit down. Okay. Oh, hot, okay. Kalau susah. Okay.谢谢. Hold on. Malaysia. No. Indonesia. Indonesia. Ya. Okay. Indonesia. This is Malaysia, Indonesia. Okay. Ya. Wow. 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 Berhenti dulu. Oh, Victor, HP-mu. Wait. Yes. Okay, Go. go. Habis naik itu ini kamu ngasih jatah buat aku ya? Iya. Tak lempar ya? Ya. Jadi mau ke situ nggak? Mau. Ya ke situ ya. Kita main-main sebentar aja sebelum pulang. Dede. Masya Allah. Mau teriak nggak? Teriak aja gitu. 1, 2, 3. Beruang ketoprak megal-megal. Aku mau nyobain makan salju. Air sih, kayak bunga es. Dingin.
ke-7 di Cina. Kita udah balik lagi ke Harbin. Miftah lagi tepar, lagi kena flu dia. Aku bertugas keluar untuk mencari makanan sama beli beberapa kayak minyak urut ya buat mijetin gitu kan. Dan ini kita lagi stay di Lavande Hotel. Hotelnya bagus, dapat 900 ribuan, malah dapatnya yang bisnis queen room ya, bisa buat 3 orang. Posisinya menarik banget, strategis nih, karena seberangnya itu langsung Harbin Railway Station, Harbin Chan. Dan tadi kita lewat langsung dari bawah situ, tembus ke sana, effortless. Karena besok kita mau lanjut ke Beijing. Ini aku mau cari makanan halal dulu, katanya di dekat sini ada Qingchen Lamien atau mie halal. Oke, mari kita explore. Dan salju. Sekarang jalanannya udah diselimuti salju, padahal kayak baru 10 menit lalu lah keluar Hotel Lavande itu, karena semuanya udah bersalju. Ternyata begini ya rasanya salju. Wow. Dan bentuknya tuh bener-bener sebelum dia meleleh kayak gini bentuknya. Wow, Masya Allah. Orang tropis baru pertama kali lihat salju. Oke, tadi udah makan malam. Lagi-lagi lamien beef, tapi Qingchen halal. Terus habis makan dulu balik ke hotel, keluar lagi. Ini BTW aku pakai kaos biasa ya. Kaos biasa yang aku pakai di Indonesia buat daleman, nggak pakai long john atau yang panjang-panjang yang hangat. Atau hiteknya Uniqlo enggak. So far kalau di suhu -9, -7 ya, di atas -10 ya, nggak di bawahnya. Salah ya, gimana ya pokoknya kalau nggak sampai -10, so far masih aman pakai gini. Yang penting pakai jaket winter, celana winter, udah aman ya, alhamdulillah masih kuat gitu. Tapi kalau udah -20, -11, udah nggak kuat tangan nih. Ini kan nggak pakai sarung tangan dari tadi, alhamdulillah aman. Kalau -20 pakai sarung tangan itu beku banget, kerasa bener-bener beku, nggak kuat. Kali ini nggak pakai sarung tangan, alhamdulillah aman. Sudah jadi berasa warga lokal. Oke, ini habis beli obat-obatan buat Miftah yang lagi tepar sama multivitamin. Jadi teman-teman, saranku, walaupun di sini semua udah cashless, tapi tetap ada satu sistem yang nggak bisa kayak ini tadi, harus connect ke, padahal udah pakai Alipay, tapi emang QR-nya tuh nggak kayak yang biasanya Alipay-nya. Jadi pas mau bayar tuh fail mulu, sampai akunnya si ibunya, si apotekernya, Weixinnya tetap nggak bisa. Nah, maka dari itu teman-teman tetap harus nyediain cash, nyediain uang, apa namanya cashnya tuh ya, bahasa Cinanya ya, cash buat kalau pas lagi nggak bisa pakai digital payment. Oke, sekarang kita balik lagi ke Lavande. Let's go.